Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Erza Abianza dengan NIM 22046022. Lanjut perkenalan selanjutnya, Dini. Saya Andini Putri dengan NIM 22046077. Saya Nia Susanti dengan NIM 22046044. Nah, pada pertemuan kali ini pada mata kuliah telah kurikulum, kita akan berdiskusi tentang materi evaluasi kurikulum. Telah diberikan studi kasus atau suatu topik, yaitu ada kecenderungan guru-guru sejarah di sekolah melakukan evaluasi kurikulum atau evaluasi hasil belajar sejarah yang hanya berfokus pada ujian tertulis. Nah, siswa diminta mengerjakan soal pilihan ganda, sementara idealnya seorang guru dapat memvariasikan evaluasi hasil belajar sejarah, tidak hanya selalu tes saja, seperti itu. Ada dua pembahasan yang akan kita diskusikan pada hari ini. Yang pertama, apa sih penyebab guru cenderung hanya berfokus pada evaluasi berupa tes, tertulis, atau pilihan ganda saja? Pembahasan yang kedua yaitu apa saja solusi yang bisa dilakukan agar guru-guru dapat memvariasikan bentuk-bentuk penilaian hasil belajar sejarah peserta didik. Nah, kalau menurut Nia nih, apa sih penyebab guru itu cenderung hanya berfokus pada evaluasi berupa tes tertulis atau pilihan ganda saja? Mungkin bisa disampaikan pendapatnya. Oke, baik. Menurut Nia, faktor penyebabnya adalah guru kurang memahami materi, sehingga guru itu memberikan dalam bentuk pilihan ganda. Yang kedua, guru kurang menguasai kelas. Yang ketiga, guru enggan menggunakan alat peraga dalam mengajar. Guru kurang mampu memotivasi peserta didik dalam belajar. Guru menyamaratakan kemampuan peserta didik di dalam mata pelajaran. Itu menurut Nia. Nah, baik, terima kasih kepada Nia atas pendapatnya. Mungkin kalau dari Dini bisa disampaikan pendapatnya, silahkan. Baiklah, menurut saya penyebab guru cenderung hanya berfokus pada evaluasi berupa tes tertulis atau pilihan ganda saja, dikarenakan guru cenderung malas dalam menjelaskan pembelajaran kepada siswa. Tetapi hal ini tidak bisa disalahkan kepada guru saja. Terkadang siswa juga bisa menyebabkan hal seperti ini, karena siswa sering melawan kepada guru dan juga kadang tidak memperhatikan guru yang sedang mengajar. Hal ini terjadi karena uh, itu evaluasinya cenderung tertulis agar siswa yang tidak mengerti pada pembelajaran uh, bisa memahami atau belajar sendiri di rumah dengan membaca buku yang ada di rumah. Sekian pendapat saya. Kembali kepada Erza. Nah, terima kasih sebelumnya kepada Nia dan Dini yang telah menyampaikan pendapatnya. Di sini Erza akan sedikit menambahkan, benar yang dikatakan oleh Nia dan Dini tadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan guru ini ibaratnya malas melaksanakan evaluasi atau hanya memilih evaluasi itu secara pilihan ganda saja atau tes tertulis saja. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, salah satu alasan kenapa guru malas melaksanakan evaluasi pembelajaran itu alasannya karena waktu. Banyak guru yang merasa kurangnya waktu untuk melaksanakan evaluasi sehingga mereka berpendapat bahwa evaluasi itu tidak terlalu penting. Itu yang masih banyak terjadi pada saat ini. Nah, lalu kita lanjut nih ke pembahasan yang selanjutnya. Apa sih solusi yang bisa dilakukan agar guru-guru ini dapat memvariasikan bentuk-bentuk penilaian hasil belajar peserta didik? Mungkin kepada Andini Putri bisa memberikan pendapatnya. Baik, solusi yang bisa dilakukan agar guru dapat memvariasikan bentuk-bentuk penilaian hasil belajar sejarah peserta didik adalah guru atau styling di kelas sehingga siswa terbawa ke dalam suasana pada masa itu. Dan juga lebih baik apabila dilengkapi dengan pembelajaran video peristiwa sejarah
Dan juga bisa ke tempat-tempat bersejarah terdekat yang ada di sekitar wilayah sekolah atau daerah tersebut. Oke, baik. Terima kasih kepada Dina atas pendapatnya. Lanjut kepada Nia. Dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya dalam pembahasan yang kedua ini. Baik, kepada Nia dipersilakan. Baik, menurut saya, keterampilan mengadakan variasi merupakan salah satu komponen dasar yang harus dikuasai guru. Saya setuju dengan pendapat Andini, misalnya, melalui video pembelajaran, maka murid akan lebih, apa namanya tuh, bisa memahami pembelajaran tidak hanya sekadar penyampaian materi. Menurutnya gitu. Nah, oke. Baik, terima kasih kepada Nia dan Dini yang telah menyampaikan pendapatnya. Nah, di sini Erza mau nambahin nih, apa solusi yang bisa dilakukan oleh guru-guru yang sekiranya malas melakukan evaluasi pembelajaran atau hanya melakukan evaluasi pembelajaran itu berupa pilihan ganda saja atau tes tertulis. Benar yang dikatakan oleh Dini dan Nia tadi, banyak metode yang dapat dilakukan oleh guru untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran. Contohnya saja berupa video pembelajaran. Misal setelah pembelajaran selesai, pasti guru perlu melakukan evaluasi. Nah, guru ini bisa memberi tugas kepada siswa untuk melakukan atau membuat video tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya, atau bisa membuat PPT dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu tadi pendapat Erza. Atau mungkin ada tambahan dari Dini atau Nia tentang pembahasan kita hari ini? Menurutnya udah cukup sih, Herza. Ya, sama Dini, menurut Dini. Nah, dari pembahasan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya evaluasi itu sangat penting dilakukan untuk melihat bagaimana hasil pembelajaran selama di kelas, seperti itu. Lalu terdapat banyak faktor yang menyebabkan guru ini malas melakukan evaluasi pembelajaran atau evaluasi pembelajaran itu terasa monoton saja gitu. Mulai dari guru kurang memahami materi, terus kurangnya waktu, dan lain sebagainya. Jadi mungkin diharapkan setelah ini guru-guru di sekolah atau kita yang nanti akan menjadi guru di sekolah dapat melakukan evaluasi pembelajaran itu jauh lebih baik lagi. Nah, mungkin pembahasan kita ini cukup sampai di sini dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nia, Dini. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama.